Baiklah semua, saya akan menyelesaikan soal berikut dan saya telah menyiapkan langkah-langkah penyelesaiannya. Oke, langkah pertama kita akan mengimport data Excel ke SPSS terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu mengklik file, lalu open data, kemudian file sort tipenya kita ganti menjadi Excel, kemudian kita pilih data untuk tugas SPSS, kemudian open. Kemudian langsung OK saja. Baiklah, datanya telah berhasil diimport. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah pada variabel jenis kelamin ubah sehingga menggunakan value seperti subpartikel. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah kita membuka variabel view terlebih dahulu, kemudian kita pilih di bagian kemudian pada variabel jenis kelamin di baris nomor 3 kita isi value-nya. Value pertama yaitu laki-laki, kemudian add, lalu yang kedua perempuan, lalu add, kemudian OK. Baiklah, untuk soal selanjutnya hitung nilai akhir dengan format 20% nilai kuis dan kehadiran. Tapi sebelum itu kita ubah terlebih dahulu. Untuk langkah penyelesaian nomor 3 kita bisa pergi ke transform, kemudian compute variable, kemudian kita di bagian dialog box, lebih tepatnya di target variable, kita ketikkan nama variabel baru yaitu nilai akhir. Ini dia, nilai akhir. Kemudian untuk rumusnya kita masukkan yaitu nilai kuis dikali 20% ditambah kehadiran 20%, nilai UTS 35%, dan nilai UAS 45% ditambah dengan bonus. Langsung OK. Oke, nilai akhirnya sudah masuk. Lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu menentukan kategori nilai A sampai E. Untuk A yaitu 86 sampai 100. Langkah pertama yang perlu kita lakukan
klik transform, lalu klik code into different variable. Kemudian kita memilih output variabelnya dengan kategori nilai. Kita isi terlebih dahulu. Kita pilih nilai akhir, masukkan untuk variabelnya kategori nilai, dan untuk labelnya kita berikan sama tapi tanpa underscore, kategori nilai, change or any values. Kemudian untuk menentukan range-nya, untuk nilai A kita pilih range 86 to 100. Untuk 86 to 100. Untuk nilai, karena string, kita centang terlebih dahulu output variable strings. Sepertinya 8 cukup. Itu A. Kita tambahkan. Lalu untuk yang lainnya, untuk yang lain 71 sampai 85. 71 sampai 85. 71 sampai 85. Oke, tambahkan. Lalu 56 sampai 70. 56 sampai 70. Outputnya C besar. Lalu untuk yang D 41 sampai 55. 1 sampai 55. Yang ini kita pilih range lowest true value. Isi 40 dan nilainya di new value. Benar. Setelah semuanya selesai dimasukkan, tinggal continue, lalu oke. Sepertinya ada sedikit masalah. Di bagian range-nya. Oh iya, ada beberapa nilai yang lebih dari 100. Lebih dari 100 dan di antara 85 dan 86. Mungkin untuk ini kita perbaiki sedikit. Bagian 86 terus kita pilih range value the highest. Kita pilih 86. Kita change
taruhnya kita pilih 871. Sampai 90 kita change, continue, oke. Ya, sudah selesai, sudah kita perbaiki. Selanjutnya lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5 diminta untuk buat status lulus. Langkah-langkahnya hampir sama, yaitu masuk ke transform, ikut into different variable, kemudian di kotak kiri pilih kategori nilai, masukkan kategori nilainya karena string jadinya mungkin kita ubah terlebih dahulu di bagian sini. Untuk tipe datanya, kategori nilai menjadi ordinal, untuk ini mungkin ordinal, tipe data. Skill kategori ini status lulus. Status lulus kita keluarkan kategori nilai masuk. Dan untuk namanya kategori nilai ini status lulus, dan status kelulusan untuk labelnya status lulus, status kelulusan, change untuk nilai di value, ketik A lulus, oke. Lalu karena outputnya string, 12 karakter cukup. Lulus B tambahkan lulus, tambahkan
E juga tidak lulus. Tambahkan continue. Oke, kita lihat bagus semua, sudah berhasil. Lalu untuk soal nomor 6, kita disuruh lakukan deskriptif statistik untuk nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Untuk mendapatkan median dan mode, gunakan menu frekuensi dikarenakan lebih lengkap. Baiklah, analyze descriptive statistics, lalu pilih frekuensi, nilai kuis masuk, nilai UTS masuk, nilai UAS masuk, nilai akhir masuk. Sudah benar, nilai kuis, nilai akhir. Mungkin untuk display frekuensi tabel, untuk lebih sederhananya kita hilangkan saja centangnya. Oke. Kemudian pergi ke statistik, centang untuk ini, median, mode, quartile median, mungkin standar deviasi, minimum, maksimum. Untuk distribusi, yaitu ada kemencengan dan keruncingan. Lalu kita continue. Oke, kita lihat hasilnya. Masih running. Baiklah, untuk nomor 5 sudah selesai. Nomor 6 sudah selesai. Untuk soal yang terakhir di nomor 1, membuat grafik. Oke, membuat grafik. Baca kata-kata nilai akhir berdasarkan jenis kelamin. Kita bisa pergi ke graf, isi dialog, bar, pilih yang simple dan summaries for case, define. Lalu langkah selanjutnya, variabel nilai akhir di bagian persen, kita pilih yang kode statistik. Kita isi variabelnya dengan nilai akhir, masukkan, pilih nilai akhir, tanda panah. Untuk soalnya tadi itu rata-rata, jadi benar kalau di sini pilih mean of values karena kita diminta untuk rata-rata. Continue saja, lalu pilih untuk jenis kelamin, tanda panah. Oke. Oke, baiklah. Sudah, lanjut ke pie chart, persentase kategori nilai. Kita masuk untuk persentase kategori nilai. Pilih sama, legacy dialog, kita pilih pie. Lalu untuk langkah selanjutnya sama, end of case pada slice reference, define slice by kategori nilai. Kategori nilai masukkan, lalu oke. Untuk memunculkan persentasenya, kita klik 2 kali pada bagian grafnya,
lalu masuk ke elemen show data label, kemudian pilih bagian persen lalu apply. Sudah di apply, close saja. Oke, selesai.